Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Ihan Mais Cendrajaya, salah satu dosen pada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halluoleo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini akan memuat dokumentasi pengajaran salah satu mata kuliah wajib pada jurusan Teknik Geologi, yaitu mata kuliah Geokimia Batuan. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen dengan bobot 2 SKS tanpa praktikum. Mata kuliah Geokimia Batuan ini bisa diprogram oleh mahasiswa mulai dari semester 4. Mata kuliah ini dibebankan 3 CPL Prodi. CPL yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sistem dinamika bumi dalam ruang dan skala waktu geologi. CPL yang kedua, mahasiswa mampu menelaah data pemetaan guna membuat desain model geologi untuk kajian keilmuan dan terapan di bidang ekstraksi, mitigasi, dan konservasi geologi. CPL yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis pengolahan data dan pemodelan geologi dalam keilmuan dan terapan di bidang ekstraksi, mitigasi, maupun konservasi geologi. Mata kuliah ini terdiri dari 6 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup geokimia batuan dalam geologi dan eksplorasi. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan dan melakukan analisis kimia mineral batuan. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis geokimia mayor, minor, dan REE atau unsur tanah jarang pada batuan. CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan stabilitas mineral dan kontrol dispersi perpindahan unsur. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi anomali dan pola dispersi kimia pada suatu lingkungan dan sistem geokimia. Dan CPMK yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan analisis harga ambang berdasarkan sebaran data kimia mineral dan batuan. Keenam CPMK tadi diturunkan kembali menjadi 13 sub CPMK sebagai kemampuan akhir tahapan belajar mahasiswa pada tiap pertemuan. Bahan kajian pada mata kuliah ini ada 13 bahan kajian yang diawali dengan yaitu yang pertama adalah ruang lingkup geokimia dan perannya dalam geologi. Kedua yaitu lingkungan dan asosiasi unsur. Ketiga unsur penjejak dan unsur penunjuk. Keempat yaitu analisis kimia mineral. Dan yang kelima masih analisis kimia mineral lanjutan. Kemudian yang keenam yaitu analisis unsur mayor dan minor. Kemudian yang ketujuh, pengenalan REE dan isotop. Yang kedelapan, stabilitas mineral. Yang kesembilan, analisis stabilitas mineral dan pola dispersi. Yang kesepuluh, sampling dan analisis geokimia. Yang kesebelas, pendahuluan harga ambang. Yang kedua belas, analisis harga ambang. Dan yang terakhir adalah responsi harga ambang. Metode perkuliahan yang kami gunakan dalam perkuliahan ini adalah metode berupa metode ceramah dan simulasi dengan harapan mahasiswa mampu memahami materi lewat penjelasan dan simulasi yang diberikan oleh dosen. Metode yang kedua adalah metode diskusi untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah metode tanya jawab. Adapun model yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah problem based learning.
atau studi kasus, di mana mahasiswa diberikan contoh kasus, kemudian secara mandiri permasalahannya yang ada di kasus tersebut diselesaikan dengan melakukan analisis. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 20% aktivitas, 20% tugas, 30% UTS, dan 30% UAS, di mana nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dapat diakses di Siakat Universitas Halluoleo. Sebagai bentuk transparansi penilaian, mahasiswa bisa mengakses semua komponen nilainya dan bisa melakukan konfirmasi jika ada hal yang tidak sesuai. Berikut adalah video terkait pembelajaran mata kuliah geokimia batuan yang kami lakukan secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita akan mulai kuliah kita yaitu tentang analisis geokimia mayor dan minor pada mata kuliah geokimia batuan ya. Oke, anak-anak, jadi sebelum memulai perkuliahan kita silakan absen dulu. Absen melalui LMS ya. LMS-nya silakan diakses lewat akunnya masing-masing di HP. Ya, silakan. Pertemuan ini kan pertemuan keempat pada mata kuliah ini, dan sebelumnya kita sudah melakukan analisis yang berbeda, yaitu analisis mineral. Kemudian kita lanjutkan ke analisis batuannya. Jadi analisis geokimia pada pertemuan kali ini yaitu tentang geokimia mayor dan minor pada batuannya ya, seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya ya kan kita sudah bahas tentang geokimia pada mineral, yaitu khususnya pada mineral olivin dan juga mineral piroksin. Nah, mungkin ada dari mahasiswa ada yang masih ingat materi tersebut. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pertemuan sebelumnya Pak, membahas tentang analisis kimia mineral dengan contoh kimia mineral olivin dan piroksin. Mineral tersebut dianalisis petrografi, lalu dilanjutkan dengan analisis kimia mineral yang diambil menggunakan analisis ECMA atau LA-ACIMS untuk diketahui komposisi kimianya. Dari komposisi kimia tersebut, kita bisa menginterpretasikan genesis mineral tersebut, asosiasi lingkungan tektoniknya, hingga rekonstruksi geodinamiknya. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Aldo. Jadi materi kita sebelumnya sudah diringkas oleh Saudara Aldo ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang geokimia mineral. Ya, Bapak kasih contoh waktu itu kasusnya mineral olivin dan piroksin. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ya, dari mineral kita masuk ke batuannya ya. Nah, jadi kita melanjutkan tujuan dari pertemuan sebelumnya tentang mineral. Jadi apa tujuan kita pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara geokimia unsur mayor dan juga minornya. Ya. Kemudian berdasarkan data geokimia tersebut, mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menganalisis keadaan geologi ya, serta tektoniknya. Kemudian berdasarkan hal tersebut pula nanti mahasiswa harus bisa merekonstruksikan genesis dan juga kerangka biodinamiknya. Jadi berdasarkan set data geokimia nanti, nah, batuan ini itu nanti masuk ke kerangka tektonik yang seperti apa. Jadi tiap-tiap senyawa unsur mayor, baik SiO2, TiO2 ataupun yang minor, itu punya arti, punya makna. Ya, ketika dia meningkat atau dia nilainya rendah, itu ada artinya. Ya, baik di batuan beku, metamorf dan sedimen. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mendukung interpretasi kita, ya kita ini 3 literatur yang umum kita akan gunakan ya. Bapak sudah share di pertemuan awal, yaitu tentang igneous petrogenesis dari Wilson, kemudian ada Principle of Igneous and Metamorphic Petrology dari Winter, dan dari Rawlinson itu
using geochemical data. Jadi nanti silakan dicek lagi literatur ini agar kalian juga lebih bisa memahami materi seputar geokimia batuan yang akan Bapak sampaikan dari awal kuliah sampai nanti menjelang ujian akhir. Ya. Nah, kalau kalian pernah nonton, Anda tahu siapa ini? Ada yang tahu? Siapa namanya? Ya? Ya hampir benar ya. Jadi dia adalah salah satu tokoh villain di Spider-Man 2. Ya namanya itu adalah Dr. Otto Octavius. Ya kan? Nah, apa yang menarik jadi apa konflik yang ada di Spider-Man 2 itu? Mereka memperebutkan satu senyawa yang disebut namanya adalah tritium. Ya. Tritium. Nah, tritium itu adalah isotop dari hidrogen. Nah, yang kita ketahui kan hidrogen itu salah satu unsur yang paling banyak yang ada di matahari. Nah, kita tahu matahari itu adalah sumber energi yang paling besar. Nah, jadi dalam film itu si Otto Octavius ini dia ingin membuat namanya matahari mini. Nah, dengan mereplika matahari yang sesungguhnya dengan bantuan dari tritium ini. Nah, ini mengapa kuliah ini sangat penting. Anda harus pelajari. Nah, jangan sampai nanti di bantuan Anda dapatkan unsur ya seperti tritium. Jadi walaupun gambarnya seperti ini kayak kristal, tapi tritium enggak seperti itu sebenarnya. Ini hanya ilustrasi saja. Ilustrasi bagaimana si tritium ini nanti bisa menghasilkan energi yang dikatakan nanti bisa jadi matahari mini. Ya, matahari mini. Gitu ya. Oke, kita masuk ke tadi terbiasa kita masuk ke materi yang utamanya yaitu geokimia batuan. Jadi dari geokimia batuan nanti kita akan pelajari ada 4 ya. Tapi untuk pertemuan kali ini Bapak coba bahas saja itu unsur utama dan unsur minornya. Jadi ada beberapa nanti ada unsur tanah jarang dan juga sampai rasio isotop. Nah, semuanya ini itu digunakan untuk mengetahui genesis batuannya. Ya, genesis batuan maupun nanti setelah itu kita bisa buat rekonstruksi geodinamik. Makanya kalau di tugas akhir biologi itu rata-rata semua pakai sejarah biologi. Ya itu gunanya. Jadi sejarah biologi yang Anda buat di tugas akhir Anda itu sudah rekonstruksi geodinamiknya. Jadi lokasi Anda yang punya batuan seperti ini dulunya itu berada di mana? Sampai sekarang ditemukan di lokasi yang Anda teliti saat ini. Ya, jadi itu salah satu kegunaan dari data geokimia. Ya, bisa membantu kita menentukan genesis batuannya. Oke, itu penjelasan Bapak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Saudara Haris. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana cara membedakan unsur-unsur mayor dan minor pada data kimia berdasarkan data kimia batuan Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Haris. Jadi untuk membedakan unsur mayor dan minor itu kita lihat dari presentasinya, ya, presentasi unsurnya atau senyawanya. Jadi ini contohnya. Jadi kalau kalian lihat presentasi senyawanya itu lebih dari 1%, itu dia masuk ke unsur mayor. Kalau dia di bawah 1%, itu masuk ke unsur minor. Nah, jadi kalau di sini misalkan Al23, dia 8,42 masuk ke mayor. Oke. Kemudian di sini misalkan ada MNO, dia 0,24 masuk ke unsur minor. Jadi seperti itu harusnya. Apakah sudah dipahami? Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Saudari Rona. Pak, yang sebenarnya dari pertanyaan saya itu apakah analisis geokimia untuk unsur mayor itu ada itu sama, apa tidak berbeda, atau analisisnya dan kenapa bisa berbeda? Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup lanjut.
lanjut ya. Jadi apakah analisis unsur geokimia mayor dan minor dan juga RE itu sama atau beda? Ya, jadi sebenarnya kembali ke tujuan Anda ya, kembali ke tujuan Anda. Jadi unsur mayor, minor dan RE itu tentu saja analisis geokimianya beda. Beda. Jadi kalau Anda cuma mau unsur mayor saja dengan sedikit minor, umumnya bisa kita pakai geokimia XRF. Itu bisa kita pakai. Ya, untuk XRF. Ini untuk keseluruhan batuan ya, bukan untuk khusus untuk mineral. Nah, selain XRF itu nanti bisa juga pakai ICP. Nah, itu bisa juga mendeteksi mayor dan minor. Tapi bedanya ICP dengan XRF, ICP itu dia lebih bagus dan lebih detail dibandingkan XRF. Tapi tentu saja harganya lebih mahal yang ICP. Ya. Nah, untuk yang RE ini akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Jadi RE itu dia khusus nanti pakai ICP, tapi nanti tambah detektor lain, yaitu bisa MS atau OES. Jadi ICP MS atau ICP OES. Nah, ini bisa mendeteksi sampai ke RE-nya. Nah, itu bisa dideteksi sampai ke 17 unsur RE yang kita mau cari, itu bisa dideteksi. Nah, tapi tentu saja ya biayanya naik lagi biayanya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya tergantung tujuannya. Kadang kalau kita cuma mau menentukan nama batuannya secara spesifik, kan tidak cukup pakai megaskopis ataupun petrografi, kita perlu data kimia yang mendukungnya. Itu pakai XRF saja sudah cukup. Tidak perlu sampai ke ICP. Tapi kalau kita mau lebih detail, mau mengetahui RE-nya, berarti kita harus pakai ICP MS atau ICP OES. Jadi tergantung tujuannya. Kira-kira seperti itu, saudara Iwan. Dipahami ya? Ya, jadi semakin meningkat kandungan CO2-nya, berarti tingkat vaksinasi magmanya semakin meningkat juga. Ya. Nah, nanti dia digunakan umumnya untuk penamaan batuan. Jadi nanti kalau Anda mau menamakan batuan umumnya, Anda tinggal lihat berapa nilai SiO2-nya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, nanti Anda tinggal plotting di sini. Ya, di sumbu X-nya itu SiO2. Nah, ini nanti diversuskan dengan total dari Na2O versus K2O-nya. Nanti tinggal Anda plot masuk ke kelompok batuan yang mana. Tinggal di plotting udah dapat nama batuan. Seperti itu ya. Nah, nanti ada juga unsur mayor berikutnya yaitu MgO. Nah, ini dia juga digunakan untuk penamaan batuan, tapi kasus khusus. Ya, biasanya kalau yang tinggi MgO-nya itu sifatnya lebih ke mafic dan ultramafic. Ya, seperti itu. Ya, nanti kalau MgO-nya di atas 6%, berarti magmanya sifatnya primitif. Nah, artinya magma primitif berarti magmanya itu sumbernya langsung dari astenosfer, seperti itu ya. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Kalau magma primitif dia akan bersumber langsung dari astenosfer yang naik ke permukaan. Nah, kemudian ada lagi unsur mayor berikutnya yaitu TiO2. Nah, biasanya mineralnya itu adalah titanomagnetit. Mineralnya. Nah, ini dia digunakan untuk menentukan apakah dia masuk zona subduksi atau bukan subduksi. Nah, tinggal dilihat berapa persennya saja. Kalau dia di bawah 1,25, berarti masuk ke zona subduksi. Ya kan? Kalau di atas 1,25, dia masuk ke non subduksi. Ya, seperti itu sederhananya. Nah, ini. Kalau dia nilai TiO2-nya di bawah 1,25, dia itu masuk ke zona subduksi. Kenapa? Karena di zona subduksi terjadi banyak pelelehan di situ, sehingga SiO2-nya itu dia terlarut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa menjadi unsur mayor yaitu ada Na2O dan K2O. Nah, ini nanti biasanya digambarkan oleh mineral-mineral ini, mineral intermediate, seperti hornblende sampai ke mineral yang lebih asam yaitu plagioclase dan feldspar. Ya. Nah, ini nanti dia digunakan untuk menentukan afinitas batuannya.
Jadi kalian pernah dengar mungkin istilah teoretik, alkali sampai ultrapotasi. Nah ini berdasarkan berapa persen nilai K2O-nya atau nilai kaliumnya. Ya, kalau kaliumnya rendah, berarti dia masuk ke tolerik atau tolerik. Kalau dia lebih tinggi, masuk ke potasi. Kalau lebih tinggi, masuk ke ultrapotasi. Nah seperti itu. Jadi istilah-istilah ini, afinitas, ini namanya afinitas, itu ditentukan berdasarkan komposisi K2O dan juga K2O plus Na2O untuk yang alkalin. Nah ini ada konstruksinya. Jadi di mana saja batuan-batuan dan afinitas tersebut terbentuk. Ya kalau kalian perhatikan, kalau yang alkalin dia itu lebih cenderung terbentuk di dekat-dekat zona subduksi. Ya, kalau alkalin terbentuk di dekat zona subduksi. Kalau semakin jauh dari zona subduksi, itu nanti lebih cenderung terbentuk yang potasi. Ya, seperti itu. Ya. Nah sama juga seperti ini. Kalau dia yang berinteraksi itu adalah lempeng benua dan samudra, kalau yang di dekat dengan perbatasan lempengnya itu dia lebih ke toletik. Semakin jauh dia menjadi alkalin dan juga alkalin. Nah ini sifat-sifatnya, ya kan? Nah ini ringkasannya ini, afinitas hubungannya dengan tektonik. Nah, jadi kalau Anda dapatkan dia afinitasnya alkalin, dia sudah pasti subduksi. Sama juga dengan potasi, dia sudah pasti subduksi. Nah begitu juga kalau alkalin, berarti dia non subduksi. Kecuali nanti dapat toletik atau ultrapotasi, nah dia bisa keduanya. Ya, seperti itu. Nah nanti diagram apa nilai-nilai data geokimia itu diplotting. Nah ini contoh saja nih. Ada beberapa banyak kita sebut namanya diagram diskriminasi batuan yang kita plotting untuk mengetahui batuannya itu kecenderungan afinitasnya ke mana. Ya kan, kalau di sini contohnya diagram AFM, ya. Yang A ini, yang F ini menuju ke kandungan FeO-nya, ya kan? Yang M-nya ini menuju ke kandungan MgO. Kalau yang A menuju ke apanya? Yang A. Ya, Na2O-nya. Nah, nanti tinggal diplot dari ketiga oksida mayor itu kan? Nah, tidak dapat plottingannya di mana. Anda bisa gunakan ini kan? Nah, dari semester 1 kan Anda sudah gunakan diagram segitiga seperti ini. Anda bisa plotting. Nah, nanti yang terakhir ada dua, yaitu untuk mengetahui kondisi batuannya, yaitu kita punya namanya LOI atau loss of ignition. Nah ini dikasih kesegaran batuan. Kalau dia LOI-nya di atas 4%, maka dia sudah termasuk kategorinya batuannya lapuk. Kalau di bawah 4, dia segar. Kalau dia negatif, berarti sangat segar. Nah seperti itu. Nah kemudian nanti ada juga hasil analisis. Nah ini hasil analisis ini harus mendekati 100% dengan plus minus sekitar 2%. Nah, jadi kalau analisisnya itu 102, sekian atau 97, sekian, nah itu masuk kategori analisis yang buruk. Jadi nilainya harus di antara itu. Nah, jadi kalau Anda mau tahu sampel Anda memang layak digunakan, nah Anda tinggal lihat total analisisnya. Ya, jadi harus sekitar antara 98 sampai 102. Baik, ya. Nah sekarang kita masuk ke kuis. Ya, kita masuk ke kuis. Nah ini berdasarkan pembelajaran kita tadi, Bapak ini kalian nanti tentukan ada 6 di sini. Yang pertama bagaimana zona tektoniknya, kemudian saturasi silikanya, kondisi batuan, hasil analisisnya, seri magma, dan yang terakhir nama batuannya. Ya, jadi nanti Bapak akan berikan data. Anda akan kerjakan di sini, Bapak akan berikan data, nanti akan dikumpul secara online. Seperti itu ya. Oke. Untuk contoh yang pertama, ya silakan siapa yang bisa mengerjakan? Ya silakan Desi.
0,08%. Kemudian saturasi silika batuan A termasuk lewat jenuh karena kandungan SiO2-nya lebih tinggi dari 65% yaitu 72,24%. Kemudian kondisi batuan A lapuk karena nilai LOI-nya yaitu 5,25%, artinya di atas 4%. Kemudian hasil analisisnya bagus karena total seluruh oksida majurnya 100,85%. Selanjutnya, dimana setelah diplot pada diagram afinitas dari magma batuan A termasuk afinitas kal alkali, sehingga nama batuan adalah neolit berdasarkan hasil plot pada diagram SiO2 vs Na2O dan K2O. Mungkin itu sudah saya Pak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, terima kasih Saudara Melisa. Tepuk tangan. Ya, jadi penjelasan dari Saudara Melisa sudah benar ya untuk batuan A. Jadi kita nantikan untuk batuan B, C, D dan E. Ya, ini akan kalian kerjakan dan nanti kalian kuisnya itu diupload ke LinkedIn. Ya, akan kalian upload di LinkedIn. Oke, demikian kelas kita pada hari ini. Ya. Sebelum Bapak tutup dan simpulkan, apakah ada perwakilan mahasiswa yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan, Saudari Karolin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan kita pada perkuliahan ini adalah untuk mengetahui genesis batuan dan agar bisa merekonstruksi geodinamiknya. Sampel batuan perlu dilakukan analisis geokimia, baik geokimia mayor, minor maupun RE, tergantung sejauh mana rekonstruksi yang akan kita lakukan. Data-data kimia ini memberikan gambaran tentang keadaan batuan saat terbentuknya, sehingga akan memudahkan dalam menginterpretasikan genesis dan keadaan geodinamiknya. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan berdasarkan hasil pertemuan kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Saudari Karolin. Jadi seperti itu kira-kira kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ya. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini. Bapak tutup dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.